dan prosesnya juga tergantung pada Himbara dalam melakukan pentransferan ke KKS ibu-ibu. Sudah ada bocoran dari pendamping jadwal fix penyaluran PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2025. Kementerian Sosial telah mengagendakan proses pencairan untuk yang disalurkan lewat kartu KKS, BRI, Mandiri, BNI, dan BSI. Jumlah nominal yang bakal diterima KPM PKH tahap 1 yang bakal dicairkan. Nah, kira-kira berapa yang teman-teman akan terima di pencairan besok? Apakah bakal berkurang atau bertambah? Simak info lengkapnya terkait dengan bocoran jadwal penyaluran dan jumlah nominal yang akan diterima oleh KPM setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di akhir pekan yang ceria. Semoga apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memasuki pekan keempat di bulan Januari, di mana pencairan bansos di bulan Januari ini bertahap, tapi pasti. Nah, mengenai penyaluran PKH di tahun 2025, sedianya akan digunakan sumber data baru, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang menggeser DTKS yang selama ini digunakan dalam penyaluran bantuan sosial. Namun, informasi terakhir bahwa data DTKS masih akan digunakan di tahap 1 2025. Jadi, kegalauan atau kerisauan mungkin mengenai apakah masih menerima bantuan sosial akhirnya terjawab sudah. Data DTKS masih digunakan sehingga mengobati kekhawatiran teman-teman yang selama ini menerima PKH dan BPNT. Oleh karena pencairan bansos PKH dan BPNT di tahap 1 tahun 2025 ini menggunakan data DTKS, itu masih dijadikan dasar, jadi bisa saja penerima tahun 2024 lalu masih mendapatkan bantuan seperti PKH, BPNT, bantuan tunai KIP, dan BLT. Nah, pemerintah akan menggunakan data baru pada tahap kedua dan tahap ketiga di tahun 2025. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka nama-nama penerima yang dipastikan akan cair memang sangat membutuhkan bantuan sosial dan tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada masing-masing jenis bantuan sosial yang disalurkan. Dan juga dipastikan tidak ada penerima bantuan sosial dari kalangan ASN, TNI, Polri maupun pensiunan ASN, TNI, Polri. Namun perlu dicatat, tidak semua KPM yang menerima pencairan bantuan PKH di tahap lalu secara otomatis menerima kembali pada penyaluran PKH tahap 1 2025. Meskipun masih menggunakan data DTKS karena tidak sedikit juga KPM yang digraduasi pada tahap 1. Artinya KPM graduasi ini sudah dinyatakan tidak menerima lagi. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwa sistem graduasi PKH itu terbagi dua, yaitu graduasi alamiah dan graduasi sejahtera. Bagi KPM yang graduasi secara alamiah, ketika KPM dalam keluarganya itu tidak memiliki lagi kategori PKH. Misalnya ketika kategori yang biasanya dibayarkan seperti tamat sekolah, berhenti sekolah, meninggal dunia, keluar wilayah, dan sebagainya. Sedangkan untuk graduasi sejahtera, bila mana KPM tersebut atau yang bersangkutan dianggap sudah mampu dan bisa berdiri sendiri tanpa menerima lagi bantuan sosial. Atau bila KPM mengundurkan diri secara sukarela guna memberikan kesempatan bagi warga yang belum mendapatkan bantuan sosial. Nah, selain dari sistem graduasi PKH, KPM perlu mengetahui bahwa bantuan PKH adalah bantuan bersyarat yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada masyarakat Indonesia yang miskin atau rentan miskin yang tercatat di DTKS. Dan dalam penyaluran bantuan sosial PKH, Kemensos selalu menerbitkan SK terbaru terkait dengan daftar para penerima bantuan sosialnya. Hal tersebut seiring dengan adanya perubahan data yang terus berlangsung setiap saat, bahkan setiap bulan, proses verifikasi kelayakan data KPM itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga tentunya penerimanya di setiap tahap akan berbeda-beda. Lalu bagaimanakah agar para KPM atau masyarakat miskin bisa kembali menerima bantuan PKH di tahap selanjutnya? Nah, karena setiap KPM memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,
Ada 7 syarat yang harus dimiliki oleh KPM agar pencairan PKH tahap selanjutnya bisa kembali diterimanya. Nah, apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi atau tidak dipenuhi, maka bantuan sosial tidak bisa cair. Nah, teman-teman, yang pertama, agar bansos PKH bisa cair, itu harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola oleh Pusdatin-Kesos di Kementerian Sosial. Yang kedua, dinyatakan layak oleh pemerintah daerah. Karena setiap bulan itu dilakukan verifikasi kelayakan BNBA yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi 6NG. Yang ketiga, teman-teman, masih memiliki komponen PKH yang meliputi komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil dan balita, pendidikan anak usia SD, SMP, dan SMA, dan komponen kesejahteraan sosial, lansia, dan disabilitas berat. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman, bagi yang memiliki komponen pendidikan, tentunya itu harus atau wajib terdaftar di data Dapodik dan sinkron data DTKS. Nah, jika Dapodik tidak aktif, maka bansos untuk komponen pendidikan tidak bisa dicairkan. Yang kelima, teman-teman, bukan penerima upah atau gaji di atas UMP, UMK. Yang keenam, teman-teman, bukan pegawai atau pekerja yang bersumber gajinya dari negara, baik untuk APBN, APBD seperti TNI Polri, dan ASN. Yang ketujuh, ditetapkan sebagai penerima bansos PKH tahap 1 tahun 2025. Oke, teman-teman, itulah syarat-syarat yang harus dimiliki para KPM agar bantuan PKH di tahap 1 2025 dapat bisa diterima kembali. Kemudian informasi mengenai bocoran jadwal pencairan dari pendamping sosial. Sebagaimana informasi yang didapatkan di media sosial, di mana salah satu KPM PKH itu menginformasikan bahwasanya sudah ada bocoran jadwal pencairan PKH dari pendamping sosial. Nah, teman-teman, berikut informasinya. Alhamdulillah, hari ini pertemuan rapat PKH. Sudah ada info valid dari pendamping mengenai jadwal pencairan PKH tahap 1. Katanya dilihat dari 6NG, PKH cair kembali per 3 bulan, baik pakai KKS maupun lewat pos. Dan pencairan seperti biasanya bakalan cair di akhir Februari dan minggu-minggu pertama bulan Maret. Ya, kita sabar menunggu. Masih menerima, alhamdulillah. Nah, demikian bunyi postingan salah satu grup mengenai informasi KPM yang didapatkan dari pendamping. Nah, teman-teman, jika berpatokan pada 6NG yang terlihat, ya teman-teman, memang nampaknya seperti itu, bahwa periode yang muncul itu per 3 bulan, periode salur seperti di tahun 2023 dan sebelumnya, di mana pencairan memang itu dilaksanakan per 3 bulan, baik lewat KKS maupun lewat PT Pos. Nah, ada pun nominal bantuan PKH per 3 bulannya dan per tahunnya. Untuk ibu hamil, Rp750.000 per 3 bulan atau Rp3 juta per tahunnya. Anak usia dini 0 hingga 6 tahun Rp750.000 per 3 bulan atau Rp3 juta per tahun. Anak SD sederajat Rp225.000 per 3 bulan atau Rp900.000 per tahunnya. Anak SMP sederajat Rp375.000 per 3 bulan atau Rp1.500.000 per tahun. Anak SMA sederajat Rp500.000 per 3 bulan atau Rp2 juta per tahunnya. Lansia 60 tahun ke atas Rp600.000 per 3 bulan atau Rp2,4 juta per tahunnya. Disabilitas berat Rp600.000 per 3 bulan atau Rp2,4 juta per tahunnya. Nah, selain bantuan PKH dan BPNT tahap 1 yang dijadwalkan cair pada periode pertama, juga ada bantuan tambahan yaitu bantuan beras 10 kg. Beras 10 kg selama 6 bulan ke depan di tahun 2025. Nah, bansos beras 10 kg diberikan kepada 16 juta warga penerima bantuan pangan PBP. Database penerima bansos beras pada tahun 2025 akan menggunakan data registrasi sosial ekonomi Reksosek Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Kementerian PPN Bappenas. Itu rinciannya terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400.000 PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.
Nah, mungkin seperti itu ya informasi kali ini teman-teman. Like dan share jika berita ini bermanfaat untuk diketahui oleh halayak umum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.